adalah salah satu sahabat itu yang sudah masuk Islam. Dia punya istri lebih dari berapa itu, 9 atau berapa itu. Terus kemudian ketika masuk Islam dia disuruh melepaskan satu persatu sampai jadi 4 gitu. Sampai jadi 4. Nah, itu yang jadi salah satu argumentasi bahwa menikah poligami itu maksimal 4. Terkait dengan ilmu Al-Quran dan tafsir ya, karena ada banyak sebenarnya khazanah tafsir Al-Quran itu yang belum terjamah di era klasik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketemu lagi bersama saya Abdullah Hamid di Dunia Santri Podcast. Pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu spesial ya, di tengah kesibukan beliau sebagai sekretaris prodi, sekretaris prodi di prodi ilmu Al-Quran dan tafsir ya, ilmu akan tafsir Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya. Gimana kabarnya Pak Dokter? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Beliau ini nama lengkapnya adalah Dr. Fajrian Yazdajir Iwanabel ya. Fajrian Yazdajir Iwanabel ya. Gimana? Mungkin bisa diceritakan Gus, namanya kok susah sekali nih. Sebenarnya nggak ada cerita. Saya tanya orang tua itu juga. Ya artinya apa nih Bapak itu juga ya apik gitu. Oke. Jadi teman-teman, ayah beliau adalah rektor, mantan rektor UIN Wali Songo Semarang, Prof Muhyiddin ya, guru besar ilmu syariah dan hukum Fakultas Syariah di UIN Wali Songo Semarang. Makanya kalau beliau sekarang. Iya, sekarang sudah ganti ya, dulu ya periode kemarin. Oke Gus, sekarang yang ingin saya tanyakan adalah sekarang 2 tahun kan ini Gus, 2 tahun Covid, 2 tahun orang ini tidak boleh keluar rumah, tidak boleh keluar kota, tidak boleh keluar negara, dan tiba-tiba sekarang sudah boleh Gus. Nah mungkin yang pertama yang ingin saya tanyakan Gus, dulu jenengan pas proses S1, S2 sampai S3 itu langsung atau ada jeda Gus? Alhamdulillah termasuk yang langsung ya. Gaspol kayaknya. Gaspol ya, S1 langsung lanjut S2, langsung lanjut S3. Gimana ceritanya kok? Apakah karena ayahnya seorang profesor terus jenengan juga langsung gas pengen jadi profesor cepat seperti ayahnya atau gimana? Enggak juga. Jadi ya memang dari dulu setelah lulus pondok ya di pesantren itu, terus kemudian lanjut S1, terus S1 itu kayaknya kok belum puas gitu ya. Jadi langsung lanjut S2 selesai, lanjut itu langsung gitu. Jadi cuman di S3-nya ini agak lama. Ya tidak apa-apa. Oke, ambil jurusan apa Gus? Mulai S1, S2 sama S3-nya? Saya S1 sampai S3 risetnya sama tentang Quranic Studies, tentang kajian Quran. Kajian Quran ya Gus ya. Tentang kajian Quran. Oke Gus, mungkin kira-kira di ilmu Al-Quran dan tafsir apa sih yang menarik menurut Anda dalam prodi Anda itu, yang lagi Anda kaji itu apa yang menarik di sana? Iya, namanya Quran itu sampai sekarang terus menarik ya. Apalagi berbicara tentang tafsir. Karena yang namanya keagamaan, tafsir keagamaan, apalagi merujuk ke Al-Quran itu, kalau ada perbedaan pendapat kadang itu bisa sampai ramai. Betul. Salah satu contoh kasusnya ya kemarin. Iya, pas di Monas itu ya. Itu 212 ya. Itu termasuk kasus salah satu yang penistaan Al-Quran itu ya. Oke Gus, di tahun-tahun yang lalu itu kan ada, mohon maaf ya, ada istilahnya hermeneutik tapi untuk Al-Quran. Menurut bisa jelaskan Gus, itu gimana menurut Anda Gus? Ya, hermeneutik itu salah satu alat ya, salah satu bisa dikatakan metodologi untuk menafsirkan. Cuman hermeneutik ini memang sudah dikenal di Barat sejak lama. Jadi ini tradisinya itu tradisi dari Barat. Sedangkan dari Islam itu ya tradisinya tafsir, takwil gitu. Tafsir dan takwil. Nah, sebenarnya hermeneutik ini mulai tune in ya. Kisaran tahun akhir abad ke-20. Akhir abad ke-20. Masuk ke Indonesia pun
akhir abad 20, awal abad 20 itu mulai ramai diperbincangkan ya, khususnya di Jogja. Ya, betul. Khususnya di Jogja ada beberapa tokoh yang kita bisa merujuk ke sana, ada Pak Amin Abdullah, terus kemudian ada Pak Sahiron, ya Pak Sahiron, Pak Nur Ikhwan dan lain sebagainya. Ada banyak itu yang mulai mentuninkan hermeneutik. Termasuk yang kajian Quranic Studies itu lebih banyak disuarakan oleh Pak Sahiron. Walaupun ada mohon maaf pro dan kontra ya, terkait hermeneutik dalam Al-Qur'an. Ada pro dan kontra. Salah satu alasan kenapa kontra itu karena memang beda tradisi. Beda tradisi, tentu asumsinya kalau beda tradisi itu cara menyikapi teksnya, teks Al-Quran itu juga beda gitu. Oke. Tapi kalau dalam konteks Al-Quran itu Pak Sahiron mengambil beberapa tokoh seperti Gadamer, terus kemudian ada George Gracia yang dipandang itu nggak masalah ini kalau diaplikasikan dalam kajian Quranic Studies gitu. Ya, walaupun awalnya kan mohon maaf ya, hermeneutik itu kan diaplikasikan untuk kitab yang lain ya, kitab selain Al-Quran lah ya, tapi ini terus kemudian diadaptasi, diaplikasikan di Al-Quran gitu ya. Kalau dalam bahasa Pak Sahiron itu bisa lebih sophisticated gitu. Oke. Artinya Gus, lebih sofistik. Ya lebih mendalam, terus kemudian lebih filosofis. Ketika mendekati teks itu bisa lebih ya bahasanya itu sophisticated gitu lebih. Oke. Tanpa menafikan tafsir-tafsir takwil yang sudah ada ya. Iya. Oke ya. Tanpa. Jadi gini, penggunaan hermeneutik sendiri itu tidak bisa lari dari teks Al-Qur'an itu sendiri. Terus kemudian dari pengarang, autor Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam level dunia ya berarti teks yang sudah dibawa Jibril kepada Nabi Muhammad gitu. Terus kemudian kita sebagai pembaca Al-Qur'an. Jadi tiga sudut pandang, tiga dimensi itu yang harus dikomunikasikan. Tiga dimensi, yang pertama autor, teks Allah itu sendiri ya, autor, dua teks Al-Quran sendiri, kemudian yang ketiga konteks gitu. Konteksnya. Oke. Agar Al-Quran soleh fi kulli zaman wa makan gitu ya. Ya, salah satu ada gium ya yang ingin digaungkan oleh beberapa sarjana muslim yang menggunakan hermeneutik itu, Fazlur Rahman misalnya, itu adalah bagaimana agar soleh likuli zaman wa makan gitu. Karena konteks di Fazlur Rahman ini kan di barat, Gus. Betul. Di barat itu tantangannya itu bagaimana merelevansikan Al-Qur'an Islam itu biar relevan. Sesuai gitu. Relevan. Karena tantangannya lebih kompleks di sana. Betul. Mereka itu pada tanya, ini ada ayat merendahkan perempuan misalnya. Ini Al-Quran berarti mendukung penindasan perempuan gitu. Misalnya seperti itu. Kan harus dijawab dengan metodologi ya seperti hermeneutik tadi itu. Mungkin gimana Gus jawabannya? Kalau ada orang mengatakan Al-Quran kurang menghormati perempuan dengan ayat-ayatnya, kalau gimana jawabannya? Versinya para kontekstualis ya, mazhab kontekstualis itu ada Fazlur Rahman, terus kemudian Abdullah Said, Pak Sahiron juga itu dia punya teori baru namanya makna kum maghza. Itu apa? Makna kum maghza. Jadi makna dan maghza, makna dan signifikansi itu tidak bisa dilepaskan. Di head to head. Tidak bisa dilepaskan satu, harus dikomunikasikan. Harus dikomunikasikan. Itu sebenarnya embrionya juga kembali ke Fazlur Rahman juga, Rahman, terus kemudian Abdullah Said, banyak sebenarnya yang. Terus intinya gimana tadi? Tidak bisa dilepaskan, terus artinya gimana? Jadi kayak misalkan warisan, terus kemudian ada poligami, misalnya poligami yang lagi hot, rame. Itu kalau kelompok kontekstualis itu melihat konteks daripada ayat tentang poligami itu sebenarnya maksudnya itu apa gitu. Jadi bukan diambil hanya fankihu ma taba lakum minan nisa'i matsna wa thulatha wa ruba', nikahlah 2 atau 3 atau 4 gitu. Ada yang mengatakan 2 tambah 3 tambah 4 9. Oh gitu ya. Ada yang dilipatkan sampai berapa 18 gitu. 4 gitu ya. Ada yang menafsirkan itu maknanya atau gitu. Jadi 2 atau 3 atau 4. Nah, bagi kelompok kontekstualis itu dia melihat wawunya bermakna aw ya. Tidak hanya itu, tapi
komprehensivitas teksnya itu apa namanya syumuliyah ya. Ya, syumuliyah. Syumuliyah keseluruhan teks itu sebenarnya ingin berbicara tentang apa? Itu ternyata berbicara tentang konteks saat itu di mana disuruh apa namanya umumnya orang menikahi perempuan yatim. Nah, terus kemudian yang mau diambil itu hartanya. Oke. Yang mau diambil hartanya. Jadi konteksnya itu ingin menguasai. Iya, menguasai hartanya saja, tapi tidak ingin menghormati. Menikahi dengan sungguh-sungguh lah istilahnya. Ya. Dengan sungguh-sungguh. Tapi ingin menguasai hartanya lah. Hanya ingin menguasai hartanya. Maka terus kemudian secara keseluruhan teks terakhirnya itu kan wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maka kalau tidak bisa berlaku adil. Nah, adil ini perspektifnya banyak. Adil dalam apa gitu. Nah, ini yang lagi rame ini adil ini maksudnya adil yang apa ini? Iya, adil ya beberapa ada yang memaknai adil dalam aspek material gitu. Kalau adil dalam aspek terdalam ya, inner dimension itu sulit. Maka di dalam ayat Al-Qur'an pun itu disebutkan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum itu. Kamu sampai kapanpun itu enggak akan bisa adil. Bisa adil sama meskipun kamu mencoba untuk itu. Nah, itu jadi dimensi keadilannya lebih ke aspek material. Material ya. Material. Jadi tidak secara lahiriah itu tidak condong kepada satu. Jadi secara lahiriah nampak bahwa keadilan itu diterapkan untuk seluruh istri itu. Nah, bagi kelompok kontekstualis tadi itu bahwa ayat munculnya tersebut, ayat poligami itu sebenarnya asbabun nuzul ya. Iya, maksud dari ayat itu kalau kita melihat dulu sebelum pra-Arab itu kan orang nikah laki-laki itu kan banyak sekali. Iya, istrinya banyak. Ada banyak sekali. Bahkan ada salah satu sahabat itu yang sudah masuk Islam, dia punya istri lebih dari berapa itu 9 atau berapa itu. Terus kemudian ketika masuk Islam dia disuruh melepaskan satu persatu sampai jadi 4 gitu. Sampai jadi 4. Nah, itu yang jadi salah satu argumentasi bahwa menikah poligami itu maksimal 4. Maksimal 4 ya. Nah, kalau melihat kontekstual ayatnya ini, maka semangat ayatnya ini tadi sebenarnya itu ingin membatasi. Yang pada akhirnya adalah wa in khiftum alla ta'dilu itu jadi satu gitu. Monogami gitu. Monogami ya. Gitu. Yang senyum-senyum ini waduh jalur monogami. Nah, makanya untuk hermeneutik ini bisa dipakai untuk ini ya, untuk ayat ini ya. Iya. Hermeneutika sebenarnya dalam wilayah tataran praktis itu saling menyapa, baik itu tafsir maupun takwil ataupun tafsir ataupun hermeneutik itu saling menyapa sebenarnya. Saling menyapa. Cair di wilayah praktiknya. Cair ya. Yang rame itu kan masalah covernya. Gitu. Oke. Ini covernya dari Barat, ini covernya dari Islam gitu. Tapi kalau sudah masuk ke dalam ya sebenarnya. Jadi ilmu itu sebenarnya satu ya sebenarnya. Ya. Secara metodologis tetap saling menyapa. Oke, terlalu berat ini bicara kita. Kita bikin kemudian guys, jadi di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang dalam tanda kutip harus kita takwili kan, seperti ayat tentang yadullah fawqa aydihim. Itu gimana Gus kalau didekati jenengan sebagai orang yang ahli di bidang tafsir Al-Quran? Kalau yadullah fawqa aydihim, beberapa ayat-ayat itu sudah bisa dikatakan beberapa sudah kita katakan sebagai al-ijma ya, ijma fi tafsir atau bahkan dalam kelompok Sunni itu ayatullah itu sudah ditakwilkan, dipalingkan ya, maknanya itu tidak lagi berarti yad tangan secara lahiriah, tapi diartikan dengan makna-makna takwil seperti kekuasaan. Itu sudah belum ada yang baru sih saya kira diskursus tentang itu, diskusi tentang itu. Ya sejauh yang saya tahu belum ada yang baru. Kalau Asy'ariyah langsung wallahu alam bisawab. Kalau Maturidiyah menakwili itu ya kekuasaan Allah. Oke. Dan seterusnya. Jadi ayat ini dipakai untuk golongan lain, untuk dalam tajassum ya. Allah itu seperti dengan makhluk. Dan kalau kita tajsim. Padahal kita kalau Ahlussunnah wal Jamaah kan tahu ya, laisa kamitsli syai'un ya. Jadi Allah itu tidak seperti dengan makhluk.
Oke, lanjut Gus. Nah, jenengan setelah S3 itu kan punya pengalaman mendapatkan sandwich ya Gus ya? Iya. Di mana ini? Gimana ceritanya bisa mendapatkan itu? Ya, alhamdulillah tahun 2015 itu pernah ke Jerman. Sudah keterima di UIN Surabaya ya? Sudah. Iya kan? Baru masuk awal ya? 7 hari atau 10 hari. 7 hari ya, oke. Terus alhamdulillah langsung berangkat sampai 5 bulan. Sampai 5 bulan ya? Sampai 5 bulan di sana ya. Alhamdulillah pengalaman banyak Gus. Mungkin bisa diceritakan apa sih sandwich itu, apa yang Anda lakukan di sana, Anda sebagai seorang Indonesia yang di sana ya, itu biasanya kan terbiasa, mohon maaf, makan nasi. Bagaimana ketika adaptasi makanan di sana, persiapan teknis dan teknis gimana? Ya, jadi saya juga baru mungkin kedua kali ke luar negeri. Kalau 2014 sempat ke Vienna, itu kita Muslim Christian dialog gitu. Ya, tahun 2015 visiting research sandwich dalam konteks visiting research. Peneliti tamu. Ya, peneliti tamu. Nah, itu saya mendapatkan beasiswanya itu dari DAAD. Jerman tapi, ya, DAAD. Tapi difasilitasi oleh Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga. Oke. Sama Prof Nur Haidi. Nur Haidi Hasan. Nur Haidi Hasan sekarang jadi dekan Fakultas Ilmu Sosial ya di dekan ya. UIII. Universitas Internasional Islam Indonesia yang Jakarta ya. Jadi ada program kerjasama sebenarnya. Terus kemudian saya terpilih. Jadi 1 tahun itu cuma 1 pas zaman saya, sebelumnya 1 itu. Jadi 5 bulan. Kamu bikin proposal riset dulu ya? Oh ya. Apa itu riset Anda pada waktu itu? Risetnya tentang takwil Syiah. Takwil Syiah. Oke. Jadi ini agak sensitif. Takwil Syiah cuman kajian saya kajian klasik Gus. Kajian klasik. Dilihat dari Fatimiyah. Okay. Dinasti Fatimiyah di Mesir ya. Iya. Termasuk Mesir Al-Azhar ya? Iya, betul. Al-Azhar itu peninggalan dari dinasti Fatimiyah. Betul, kan? Iya. Jadi itu saya meneliti tentang takwilnya dia terkait dengan kisah-kisah kenabian gitu. Kisah-kisah kenabian. Jadi kisah Nabi pada zaman dulu itu memang disuarakan ya oleh kelompok Syiah Ismaili untuk for the benefit of theology gitu. Untuk teologi Syiah Ismaili itu. Itu. Jadi ya ke Jerman 5 bulan, alhamdulillah dapat data lumayan untuk. Oke, mungkin awal-awal yang perlu disiapkan kalau mau keluar negeri ini gimana ini? Dulu saya juga pertama itu untuk pergi yang dalam waktu yang lumayan lama ya, 5 bulan. Kalau ke pondok itu kan ya lumayan lama juga ya, tahunan itu. Cuman kalau di sana itu kan beda tradisi, beda kultur gitu. Ya persiapan apa adanya, jadi baju dingin ya, cuaca itu yang pasti. Cuacanya itu beda dengan di sini gitu. Itu pasti kita harus siapkan itu. Jadi jaket di sini itu kadang di sana masih tetap dingin ya, gak mempan ya jaket yang di sini ya. Gak mempan. Terus ya masalah makanan ya Gus. Makanan ya paling masalah makanan alhamdulillah termasuk mudah ya di sana karena di Jerman itu banyak komunitas muslim. Oh banyak ya. Di tempat saya Göttingen itu ada 2 masjid. Oke. Al-Iman sama At-Taqwa itu. Dan saya melihat di sana itu komunitas Turki banyak ya. Yang banyak mensuplai produk halal itu. Termasuk ini ya makanan khas Turki apa itu? Kebab doner ya. Doner ya. Doner ada doner. Terus kemudian Indomie juga ada loh Gus. Oh ya? Indomie ada. Cuman harganya sudah 10 kali lipat. 10 kali lipat ya. Aku besok bawa dari rumah. Indomie juga ada. Itu ya ekspor dari Indonesia ya. Ada. Itu. Beras ada, telur paling murah itu telur. Telur ya. Paling murah telur. Sayur malah mahal ya di sana. Sayur ya harganya sama kayak telur. Tapi makan nasi ya setiap hari. Nasi. Setiap hari. Iya. Jadi ada memang jual beras itu, jual beras, ada beras biasa, ada beras basmati itu ada di supermarket yang kita
sudah biasa ya. Di sana kan alhamdulillahnya kan ada komunitas PPI. Kalau di Gotingan itu PPI ada Jerman, ya. ada Kalam, ada organisasi keislaman Kalam di sana. Kalam itu singkatannya, kalau di Inggris namanya kibar ya. Kalam apa singkatannya? Kalam itu komunitas saya lupa ini. Oke. Saya lupa. Intinya komunitas yang ada ya, komunitas Indonesia, komunitas yang ada di kajian-kajian sana. keislaman di situ. Oke Gus, untuk meraih itu mungkin persiapannya apa itu? Pas mendapatkan sandwich itu? Proposal pastinya. Proposalnya yang jadi bagus. yang dinilai proposal. Karena kita mau visiting riset ya, jadi proposal yang diutamakan. Diutamakan ya. Ya, jadi ya poin-poin riset itulah yang harus diperkuat. Ya. Oke, berarti kita harus siapkan ya. Iya. Ini LPDP ada ini. Banyak sekarang, banyak sekali. Kalau misalkan Gus Hamid ini kan sudah selesai doktornya ya, cum laude juga, itu kan bisa langsung postdoc nanti. Iya, nanti pengen saya. Banyak pengen postdoc. Banyak peluang menuju ke sana gitu. Oke. Nanti kita siapkan lah ya. Siap. Untuk. Oke Gus, selanjutnya kemarin ya Gus ya, kita semuanya berduka cita ya atas kejadian ya meninggalnya putra dari Gubernur Jawa Barat, Mas Eril. Gimana Gus menurut Anda itu? Apakah memang ketika kita sebagai orang Indonesia kemudian tinggal di mungkin kayak acara konferen atau acara-acara yang lain, mungkin apa sih Gus yang perlu dipersiapkan itu untuk kita lah sebagai orang Indonesia yang mungkin ingin kuliah atau sandwich atau konferen atau sekedar wisata di luar negeri, itu apa kira-kira? Uang ya pasti. Ya, oke. Pasti harus ada uang, terus sponsor lah ya. Iya, harus ada uang itu. Itu harus itu Gus. Karena sebelum berangkat pun apply visa itu kan harus di ATM. Betul. Di bank itu kan sudah harus ada tabungan. Betul. Meskipun itu pinjam teman sebentar terus kembali lagi. Trik ini jangan dikasih tahu, nanti banyak yang ikut nanti ya. Terus ya, itu terus kita cari teman di sana. Jadi kalau kita sendirian langsung terjun ke sana sendiri, nggak ada teman komunikasi, itu sulit ya. Ya, saya bayangkan dulu kalau saya nggak ketemu orang Indonesia di sana, guide-nya ya. Itu saya pasti kesulitan. Nanti kalau apalagi yang lama itu ya, pinjam sepeda gimana, terus kemudian beli supermarketnya di mana, itu kan kita kesulitan juga. Nah, kalau kita sudah ketemu dengan misalkan komunitas Muslim atau komunitas PPI. Kalau PPI kan umum ya Gus. Ya, betul. Nah, biasanya itu sayapnya Kementerian Luar Negeri itu ya, PPI itu. Tapi biasanya di setiap kota-kota besar, tidak hanya negara tapi kota-kota besar itu punya ada semacam kelompok Muslim. Kelompok Muslim. Komunitas ya, komunitas Muslim itu. Nah, itu saya kira kalau kita berangkatnya dari situ lebih nyaman. Terutama dalam hal makanan ya. Ya, cuman untuk mencari info itu yang mungkin kita bisa cari Facebook atau apa. Cuman mencari nama Kalam sendiri kan juga sulit gitu ya. Iya. Komunitas Muslimnya itu. Betul komunitas Muslim yang ada di sana ya. Oke Gus. Itu lebih memudahkan. Selanjutnya Gus, mungkin apa sih yang ingin jenengan ceritakan, kenapa sih kita harus belajar mencintai ilmu bahkan sampai harus ke luar negeri atau kemanapun itu, kenapa? Apa motivasi yang harus kita punya agar kita menjelajah dan mencari ilmu itu di mana saja? Ya, secara dalil kan Gus Hamid pasti sudah hafal semua yang lotok di luar kepala gitu. Tapi kalau secara praktikal yang paling penting itu sebenarnya adalah perspektif, wawasan, pengalaman ya. Beda bagaimana kondisi pembelajaran di kampus. Sini kita misalnya di Indonesia dengan di sana itu perpustakaannya representatifnya seperti apa itu berbeda ya. Ada perbedaan. Dan alhamdulillah di beberapa
kampus ya di Indonesia ini kan sudah banyak melakukan perubahan-perubahan yang cukup signifikan di perpustakaan itu, dibuat senyaman mungkin gitu. Jadi lebih nyaman untuk membaca gitu. Kalau di sana itu di taman itu gelar tikar langsung tiduran sambil baca itu biasa. Biasa ya. Kalau di sini aneh ya? Aneh. Tapi di sana itu kalau tiduran di tempat ibadah nggak boleh. Nggak boleh. Kalau kita kan sudah biasa, jadi ya samalah. Kebalikannya. punya tradisi yang berbeda. Kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Kalau di sana tidurnya malah di taman. Di taman santai gitu. Sambil baca-baca. Umum publik lah ya. Kalau kita kan di tempat ibadah. Tempat ibadah. Karena mau beribadah sambil tidur. Betul. Sambil baca buku gitu. Ya gitu. Oke, minat baca ya Gus ya, permasalahan di kita ya. Iya, minat baca. Terus ya tujuan dari baca itu sebenarnya. Misalkan baca kritis atau baca santai apa gitu kan. Memang sudah di taken sejak awal gitu. Kalau hanya sekedar baca-baca itu kadang ya easy going gitu. Tapi kalau sudah ada target atau apalah ya, pengen paham ini, pengen ini ya, itu sudah penasaran ada goalnya ya, penasaran gitu ya. Oke. Kembali Gus tentang ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Sekarang mohon maaf ya, banyak orang yang secara kepakaran ekspertis kan tidak ada. Tapi dia bisa dalam tanda kutip dia asal mengatakan dia bisa mengatakan sebagai ahli Al-Qur'an, ahli tafsir. Gimana itu tentang fenomena dalam tanda kutip matinya kepakaran itu gimana itu? Ya, itu memang sudah banyak disinggung ya oleh para sarjana juga. Salah satu kolega saya Prof Zainul Hamdi itu juga salah satu di pidato guru besarnya itu juga menyinggung itu. Memang nggak bisa kita pungkiri bahwa kepakaran sekarang itu ya sama sih sebenarnya, mengacu pada tokoh gitu. Jadi ketika dia tokoh A itu bicara A, yaitu sebuah kebenaran, tanpa melihat bagaimana bangunan dari pendapat itu. Konstruksinya seperti apa itu kan nggak dilihat. Yang penting dia mengatakan A, ya berarti ya itu kebenaran. Jadi sudah logika itu tidak banyak digunakan gitu. Nah itu saya kira menjadi, dan itu diperkuat oleh kebebasan media sosial gitu. Jadi sudah bilang A terus kemudian diperkuat ditune-inkan di media, jadi akhirnya menjadi sebuah pendapat yang diakui kebenarannya oleh masyarakat secara luas gitu. Jadi di internet itu yang viral itu dianggap kebenaran. Iya, bisa jadi seperti itu. Tapi kembali ke tokoh. Gitu. Betul. Kalau dia sudah fanatik pada satu tokoh tertentu, maka biasanya tanpa sadar buta dalam tanda petik. Enggak, ini logikanya seperti apa sih kok bisa seperti ini? Jadi langsung pokoknya benar lah ya, beliau apa yang beliau katakan itu benar lah ya. Iya, betul. Tanpa melihat itu konteksnya seperti apa. Iya. Sebenarnya di media sosial itu kan sebenarnya substansinya justru melatih kita untuk semakin pintar harusnya. Substansi melatih kita sebenarnya, tidak hanya menerima apa adanya. Tapi melatih, ini sebenarnya rujukannya di mana? Benar nggak sih rujukannya? Sebenarnya kan tugas kita sebenarnya lebih konfirmasi, banyak. Check and recheck ya. Betul. Oke. Tabayun lah ya guys kalau istilahnya di dalam Al-Qur'an itu ya. Betul. Gitu. Jadi ya itu salah satu diskursus yang pasti terjadi lah di dunia sosial, pro dan kontra pendapat itu. Oke. Ini bisa diceritakan Gus, yang menarik dari ilmu Al-Qur'an dan tafsir itu apa? Kenapa orang-orang itu harus kuliah di jurusan itu apa? Gitu. Ini jadi promosi prodi ini. Tidak apa-apa. Kenapa biar orang cinta pada Al-Qur'an gitu dan tafsir? Alhamdulillah dibandingkan prodi-prodi lain ya di Fakultas Usuluddin ya. Ya bandingannya Fakultas Usuluddin aja. Itu termasuk peminatnya lumayan banyak. Lumayan banyak ya. Lumayan banyak. Ada yang memang pengen masuk ke situ, ada yang itu menjadi pilihan kesekian gitu, tapi rata-rata ya pengen mendalami Al-Qur'an. Tapi sebenarnya kalau kajian Quran sendiri itu sangat
menarik ya. Menarik, apalagi Ya, tapi memang apa namanya, kalau kita kalau di Barat Gus, di Barat itu kajian Quran sedang ya sudah agak lama sih jadi primadona ya. Jadi primadona daripada hadis misalnya, kajian Quran itu lebih primadona sampai sekarang. Diskursusnya itu selalu baru aja ya. Dan itu menantang. Kemarin yang rame di Jogja itu Ashabul Yamin itu. Oh iya. Anu ya. Dak ya. Iya. Pak Aziz itu. Iya, Pak Aziz itu. Iya. Itu termasuk salah satu interpretasi juga. Itu. Kalau di Barat ya, cuman memang diskursusnya panas. Oke, panas ya. Panasnya itu ya keilmuan lah, di bidang keilmuannya panas. Akademik. Kita juga panas sebenarnya. Kemarin di Usuluddin Winsa kan bikin tema-tema yang lumayan kan, sampai ke kantor polisi itu. Oh gitu juga. Iya. Itu kan sebenarnya mereka juga sebenarnya teman-teman Usuluddin itu. Yang bikin tema-tema meramaikan dunia dan sampai kantor polisi itu, rektornya masuk juga deret-deret itu. Itu kan juga jurusan Anda itu. Kayaknya jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir juga itu kayaknya. Lah. Kalau enggak IAT ya AFI biasanya. Oh gitu ya. Filsafat. Akidah filsafat ya. Bikin judul Tuhan membusuk itu. Kemarin rame itu. Wah. Itu sebelum saya masuk. Oh, sebelum kamu masuk. Ya. Setelah kamu masuk udah agak agak reda ya. Iya. Sama saja. Jadi mungkin bisa dijelaskan Gus, kenapa sih ada kajian-kajian yang dalam tanda kutip seperti itu? Ya, apa namanya? Kegelisahan mahasiswa biasa ya seperti itu. Ingin mengekspresikan, cuman apa namanya, mengekspresikan maksud gitu ya. Kalau dulu pas saya S1 itu di Usuluddin Semarang ya, dulu saya Semarang itu bikin kaos Gus, tulisannya maaf Tuhan kami sedang sibuk. Punya saya kayaknya itu. Oh iya, kan jenengan juga Wali Songo ya. Iya, kita satu perguruan. Saya lupa ya. Jadi itu tergantung komanya di mana. Maaf Tuhan kami sedang sibuk. Maaf Tuhan, kami sedang sibuk. Ya, oke. Tapi nggak ada komanya itu. Jadi multi tafsir ya. Multi tafsir itu. Saya masih ingat itu ketika di Semarang itu zamannya Mas Sumanto Al-Qurtubi. Bikin judul-judul hegemoni akal atas wahyu. Indahnya kawin sesama jenis. Betul. Itu rame sekali itu ya. Justisia ya itu ya. Justisia memang dulu mengawali diskursus yang panas ya. Ya, yang caper lah, cari perhatian. Khalif tu'raf lah ya. Iya. Panas itu, tapi ya. Surabaya juga punya tradisi cari perhatian itu. Di mana? Usuluddin ya. Kayaknya ikut-ikut juga itu. Iya, tapi banyak kok, Gus. Tidak hanya di Sunan Ampel, juga di beberapa kampus lain itu, Gunung Jati itu juga pernah kejadian seperti itu. Dia nggak tahu, itu memang jiwa muda pengen sesuatu yang menarik, apa gitu. Menurut Anda gimana yang pernah melalui tahap-tahap itu gimana? Ya, yang penting setelah itu kan pasti ada klarifikasi ya. Ada klarifikasi itu ya pasti ada klarifikasi. Setelahnya ada klarifikasi lah itu. Kalau tidak ada klarifikasi ya pasti menimbulkan banyak interpretasi. Itu harusnya kan ya akademik ya, dalam arti itu harusnya bahasa akademik tapi dianukan ke publik gitu ya. Kalau sudah masuk ke media sosial kan nggak hanya orang akademik. Iya, semuanya itu. Jadi itu kan seperti tadi kan, teks kalau sudah dikasih ke pasaran kan tergantung siapa yang menafsirkan, dan itu tidak hanya sebagai seorang yang pemilik teks tapi sudah menjadi pemilik masyarakatnya. Betul. Oke. Itu teorinya siapa itu? Saya lupa itu. Filsafat tentang itu. Yang tadi teks and konteks itu. Banyak, ada banyak. Jadi ada teori tentang subjektivitas, kayak Syahrur itu juga yang diteliti oleh Milkul Yamin tadi itu. Itu juga termasuk aliran subjektivis. Subjektivis itu Al-Quran seakan-akan turun kemarin pada kita. Berarti kita boleh memakai Al-Quran itu. Sesuai dengan subjek kita. Gitu. Seberapa jauh kita bisa memanfaatkan Al-Quran itu, atau Al-Quran memberi kemanfaatan untuk kita di saat ini. Oke Gus, yang terakhir mungkin ada sesuatu yang ingin Anda katakan kepada teman-teman terkait yang pertama, kenapa kita harus belajar ilmu Al-Quran dan tafsir,
Dan yang kedua, kenapa kita harus mencari ilmu sampai manapun? Iya, kalau terkait dengan ilmu Al-Quran dan tafsir ya, karena ada banyak sebenarnya khazanah tafsir Al-Quran itu yang belum terjamah di era klasik ya, itu belum terjamah, dan itu menjadi wilayah, saya kira kalau di prodinya Gus Hamid kan pasti nggak menjamah itu, pasti yang menjamah adalah prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Jadi menghidupkan kembali khazanah tafsir klasik yang ya mungkin terkubur sudah lama tidak tersentuh itu. Jangan sampai ini malah justru orang-orang Barat yang menghidupkan. Padahal itu kan milik kita. Iya, tradisi kita, tradisi kita. Tapi justru yang menghidupkan adalah justru orang-orang yang bukan berangkat dari tradisi kita, itu kan anomali itu. Betul, bukan berangkat dari tradisi pesantren, bukan dari kita Muslim, gitu, bukan gitu dari sebagai insider kita itu. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua ya, bagaimanapun Al-Quran kan jadi sumber keislaman yang pertama. Betul. Dasar awalnya itu. Nah itu saya kira jadi satu argumentasi yang penting kenapa masuk IAT gitu. Oke. Yang kedua Gus, kenapa harus mencari ilmu itu ya, dimanapun kita berada ya, biar kita nggak jadi orang bodoh gitu loh. Gitu itu ya. Iya, tapi ilmu itu kan banyak. Ilmu itu kan banyak, tidak hanya di kelas saja. Bahkan kalau di kelas itu kan kadang tidak dapat ilmu apa-apa gitu. Itu juga banyak. Jadi memang saya teringat ada satu kawan saya itu bilang, dimanapun sekolahnya itu yang penting kamu sendiri gitu. Dimana pesantrennya itu tergantung kamu sendiri mau belajar apa enggak. Kalau mau belajar ya pasti bisa, hasilnya beda. Manjada wajada. Iya, manjada wajada. Saya dulu pas di Wonosobo pernah mondok di Wonosobo Gus, itu saya termasuk beberapa kawan-kawan itu yang ikut ngaji kajian kitab. Ya dulu di sana SMP, ya, alhamdulillah saya nggak paham dulu itu nahwu sorofnya, tapi karena ikut terus itu lama-lama paham. Oke, berarti kita harus terus penasaran, terus mencari ilmu, terus iya, betul, belajar gitu ya. Iya, karena nggak ada habisnya. Carilah ilmu mulai dari lahir sampai liang lahat. Terima kasih Gus atas waktunya ya. Sami-sami Gus Hamid. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Dunia Santri Podcast. Saya Abdullah Hamid. Allahumma fiqh ila bittarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.